siap nggak kumpul sama manusia? Kalau kamu kumpul sama manusia, kamu akan bertambah pahala. Tapi kalau kamu tidak siap, jangan. Nanti kamu akan tambah dosa. Nah, sekarang pilihannya cuma dua. Mau tambah pahala, apa mau tambah dosa? Nah, itu saja. Jadi pilih mana? Mau tambah pahala, berarti tidak siap. Silakan kumpul manusia. Kalau dia siap untuk menjadikan diri kamu termasuk yang tambah pahala. Tapi kalau kira-kira kamu nggak siap, lebih menjauhi manusia. Karena manusia itu adalah Allah. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, an-nasu kulluhum Allah. Apakah dikecualikan situ? Kecuali istri, kecuali suami, kecuali anak. Allah SAW mengatakan an-nasu kulluhum Allah. Semua manusia itu adalah Allah. Artinya apa? Kita bermuamalah bukan dengan manusia satu-satunya, tapi kita bermuamalah langsung. Mereka itu cuma boneka. Nah, jadi kita harus siap. Kita tahu aja. Senyum saja, kita tahu. Jangan kita khawatir, jangan kita takut dengan apa yang terjadi setelahnya. Jangan takut. Selama kita itu mempunyai Rabb Allah dan kita mencintainya dan kita berharap cintanya, berharap ridhonya, maka kita jangan merasa takut ke depan. Nah, orang yang takut itu kan tanpa terasa, ternyata orang itu dicoba oleh Allah Ta'ala dengan cobaan yang paling besar itu apa? Apa berdua cobaan paling besar? Hilang harta? Hilang nyawa? Tidak, tapi justru cobaan yang paling besar, yang paling banyak yang mendominasi kehidupan manusia itu adalah ketakutan. Sehingga pantas oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Coba lihat solusinya pun الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ. Itu adalah sebuah solusi. Kalau kita mau jadi orang seperti itu, harus kita mempunyai keyakinan inna lillahi. Tahu kan inna lillahi? Inna, banyak orang salah ketika menulis takziah, itu banyak orang salah. Disangkanya inna lillahi, inna ada alifnya, kami semua itu loh, bukan aku saja, kami semua. Kenapa kami semua? Karena kita berapa? Siapa yang miliki? Allah Ta'ala. Roh kita Allah, anak kita Allah, istri kita Allah. Kita punya apa? Nyawa pun yang kita punya sendirian itu milik siapa? Kita punya. Nah, sehingga pantas tidak kalau seumpama ada sesuatu yang bukan milik kita mau diambil lagi sama pemiliknya, kemudian kita marah. Kita marah. Kira-kira gimana? Orang menanggapi orang yang marah ketika sesuatu yang bukan miliknya kemudian dia itu marah karena diambil lagi oleh pemiliknya. Misalnya seperti ini, yang punya Ustaz, kalian pinjam, Ustaz pinjam ke dia. Sekarang Ustaz memerlukannya, Ustaz mau ambil dari ini. Oh, ini marah-marah pun diambil sekarang sih. Misalnya, kira-kira gimana Ustaz? Siapa dulu nggak tahu malu. Nah, ini nggak siapa emang kok mau marah. Nah, gitu loh, ada seperti itu. Makanya kan suami itu jangan dicintai, rugi kalau cinta itu anak jangan dicintai, rugi mencintai anak, apalagi harta jangan dicintai, anak remeh kecil. Tapi cinta itu Allah dan Rasul kita. Dalam hati kita Allah dan Rasul. Sudah nikmat hidup dunia. Mau ada kabar yang mengagetkan begini kita tahu. Yang penting Allah dan Rasul. Nah, itu nikmat. Nah, tapi kalau kita itu mencintai ini mencintai, artinya mencinta. Kalau artinya cinta, kita harus berkorban. Cinta. Tapi kalau kita harus berkorban untuk sesuatu yang kita cintainya, bukan pada tempatnya, dan itu salah. Dan itu sangat merugikan. Nah, gitu. Jadi enjoy saja semua ada. Kita bermuamalah semuanya bukan dengan manusia, tapi dengan Allah. Sedang manusia semuanya dia tidak bisa mampu berbuat apapun kecuali Allah berkata seperti itu. Sasarannya siapa? Bukan dia, tapi kita. Kita harusnya seperti itu. Ada nasihat kamu dengar, itu untuk saya, bukan orang lain. Itu enggak, bukan nasihat, untuk itu. Dari saya bahlulnya dia. Seperti itu. Anda kalau ngajar kayak begini, itu untuk anak. Untuk anak. Jadi yang patut cintai siapa? Allah. Lalu siapa? Rasulullah. Sesuai dengan firman-Nya. Apa? Di dalam Al-Quran sebutkan apa? Nah, kalau seumpama Allah dan Rasul-Nya tidak dilebihi, tidak lebih dicintainya melebihi daripada
diri mereka, harta mereka, rumah mereka, transaksi mereka, tempat tinggal mereka, maka dari orang itu bukan orang yang kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi Allah Ta'ala yang patut dicintai. Lalu suami di mana? Di tangan, bukan di sini. Tempatnya rugi kan, baru di sini. Biar di tangan, anak di tangan, harta apalagi di tangan. Yang ada di dalam hati kita, yang harus kita seriusi Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Nah, tapi kalau ngomong saja itu kan praktek. Yang sulit itu prakteknya. Bisa nggak kalian jadikan anak suami itu di tangan? Oh bisa, gampang. Nah, tapi prakteknya kalau di tangan itu apa di tangan? Tahu di tangan? Tahu nggak di tangan? Maksudnya apa di tangan? Ada kaitan nggak antara tangan dengan hati? Ada kaitan nggak tangan dengan hati? Misalnya Pak, kamu garuk-garuk ini. Dan di dalam hati kamu itu kamu bisa menghitung berapa garuk-garuknya? Nah, kamu nikmat nggak ketika kamu itu cubit atau ketika kamu mendapatkan uang? Kamu merasa nikmat kan? Ya kan? Nah, apakah kamu sebesar apa kamu merasakan nikmat dalam hati ketika tangan itu menerima? Sedikit sekali perasaan toh. Tapi ketika kamu sedih, ketika kamu sakit, sedih kan? Ketika sedih kasih makan enak, bisa makan? Bisa makannya? Pengaruh besar. Tapi kalau di tangan nggak pengaruh. Nggak pengaruh. Luka di tangan kamu sedih? Nggak sampai ke hati. Nah, kalau udah hati yang sedih, nah itu semua orang merasakan. Tapi kalau tangannya sedih, dia tidak akan sampai kepada derajat ke posisi sampai hati itu sedih. Itu camkan baik-baik. Jadi kesimpulannya, kalau seumpama kamu itu dicoba oleh Allah Ta'ala dengan cobaan lalu tidak kembali kepada Allah Ta'ala, yang salahkan kalau kemudian setelah itu Allah Ta'ala akan mencabut kenikmatan itu darimu, kemudian diganti dengan kenikmatan yang menurut kamu itu nikmat dikasih. Nah, tapi harus lihat, itu bukan kenikmatan yang terikat dengan Allah, tapi itu isi